memuji nama Tuhan. Selamat malam keluarga Pilihan Tuhan Yesus. Selamat kembali kita beribadah pada malam ini. Biar kita para pelayan Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, kita percaya bukan karena kekuatan kita semua, bukan karena kemampuan atau kebetulan kita boleh hadir di tempat ini, namun semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu ini. Maka mari kita sebagai para pelayan Tuhan, kita memberikan waktu kita buat Tuhan, untuk kita sama-sama bersekutu, untuk kita sama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia, dan bersama-sama menaikkan syukur segala seruan dan doa-doa kita selama ini. Haleluya.
Bayangkan kami saat malam ini Tuhan. Apapun Tuhan kondisi kami, apapun Tuhan kelemahan kami, biar Tuhan sendiri akan menggantikan dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru bersama Engkau Tuhan. Sehingga di saat kami menyembah Engkau Tuhan, ada roh sukacita Tuhan yang melingkupi kami semua. Ada lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kami Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan pada pelayan Tuhan ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang mengurangi Tuhan semangat kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau melawat kami Tuhan. Seberapapun kami pribadi saat ini, mari Tuhan Yesus terus Bapa hidupkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Bapaknya ini Tuhan yang mampu kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu Bapa, untuk membalas semua cinta-Mu Tuhan atas hidup kami, untuk pertolongan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan ibadah Tuhan, doa para pelayan pada malam ini Bapa. Hari Tuhan, Engkau yang Tuhan menyertai Tuhan, baik penyembahan kami, pujian kami Tuhan, akan di saat firman-Mu Tuhan ditaburkan, kami bersama-sama membuka hati kami Tuhan untuk menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan, saat malam ini, saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau merawat setiap kami Tuhan, sebab Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah malam ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang Kau berkati Tuhan. Kami semua Tuhan boleh merasakan Tuhan lepasan, kesembuhan, bahkan pemulihan Tuhan ada di dalam hidup kami Bapa. Bahkan mungkin Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang juga boleh mengikuti Tuhan ibadah secara live streaming Tuhan. Tuhan juga lawat, Tuhan juga camat, Tuhan juga berkati Tuhan, jika kami boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan pada malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami boleh memulai Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami alaskan Tuhan doa kami ini, ibadah kami ini ke dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih tetap berdiri saudaraku, dan kita tetap memuji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan pada saat ini melingkupi kita semua, dan biar kita pada malam ini boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang selalu mengucap syukur, dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya
ya Tuhan buat kehidupan kita semua. Saya kalau yakin dan percaya bahwa kita di sini sudah merasakan banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya juga yakin di sini nggak ada yang nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan setiap kebaikan, pertolongannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita membuka hati kita lebar-lebar untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan menjamah, yang akan memberikan jawaban. Bahkan mungkin saat ini apapun yang masalah yang kita bawa, setiap pergumulan saat ini kita boleh bawa di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan dan kita percaya firman Tuhan yang boleh menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Engkau Allah yang begitu setia kepada kami Bapa. Dapat sekalipun Tuhan meninggalkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Walaupun kadang kami sakit Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia.
kuasa. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan. Selain kami rindu memberi hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, malam hari ini kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan lewat streaming pada malam hari ini lewat Facebook, kami mengucapkan selamat kita ya, berdoa bersama dengan Tuhan. Satu hal saya akan beritahu kepada jemaat Tuhan, bahwa kehidupan kita semua ini hanya kemurahan Tuhan. Saya berbicara begini saudaraku ya, kalau kita hidup sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan, saudara setuju tidak? Semua yang diciptakan Tuhan itu dinikmati oleh semua orang. Jadi saudara mau jahat, saudara mau orang baik, menikmati ciptaan Tuhan. Saudara yang berdoa dan tidak tahu berdoa, menikmati ciptaan Tuhan. Yang membedakan adalah bagaimana saudara yang mengerti bahwa pencipta itu adalah Bapa kita, Bapa yang memelihara kita. Tuhan itu Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Dan makanya saudaraku kita ada karena kita mau menghampiri Bapa kita. Tidak semua orang yang diciptakan Tuhan mengerti bahwa Allah itu adalah Bapanya. Dan saya mau sarankan kepada jemaat Tuhan, kita mengenal, kita mengerti benar dulu bahwa kalau kita datang berdoa malam hari ini, karena kita mau datang bertemu dengan Bapa kita. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kamu minta kepada Bapa, Bapa akan berikan. Tidak semua orang yang diciptakan Tuhan tahu meminta kepada Bapa. Benar? Iya, malam hari ini kita adalah orang-orang kepunyaan Bapa. Kita datang malam hari ini, kita mau menghampiri Bapa kita. Makanya kita mau menyapa Dia. Kita mau berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Taruhlah saudara katakan, Engkaulah ayah kami, Engkaulah sandaran kami, dan sebagainya ya. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Makanya saudaraku, mengapa kita harus berdoa selalu? Mengapa kita harus datang menghampiri Bapa kita? Mengapa kita harus meminta kepada Bapa kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Demikian saudaraku ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah, kita baca sama-sama 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, orang yang meminta kepada Bapanya, dia tahu, dia mengenal siapa Bapanya. Dia tahu siapa Bapanya, saudaraku ya. Kita tahu siapa Bapa kita. Makanya kita mau meminta. Bapa saja di dunia, sejahat-jahatnya dia tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi jemaat Tuhan, kita sebagai orang yang sudah dikatakan kita sebagai anak Bapa, jangan segan-segan kita meminta. Kecuali saudaraku, kita tidak mengenal Bapa kita ya. Kita tidak tahu siapa Bapa kita. Saudara mau menghampiri saja, saudara tidak tahu menghampiri yang bagaimana. Malam hari ini saya mau beritahu,
hampirilah Bapamu yang di sorga. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran, kegagahan kita, tapi ada Roh Kudus yang memberi selalu kekuatan buat saya dan saudara. Malam hari ini saya rindu jemaat Tuhan. Mengapa gereja Tuhan selalu mengajarkan ayo kita berdoa? Karena apa, saudara? Itu membedakan yang saya katakan tadi. Membedakan kita sebagai yang diciptakan, Allah sebagai pencipta. Kita mengenal Dia sebagai pencipta, dan kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Saudara, orang kalau dia hanya mengenal Allah sebagai pencipta, dia tidak akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta, kerinduan bertemu, apalagi meminta dengan Tuhan. Jadi saudaraku, saya mau katakan begini, bahwa doa yang kita sering, saudaraku, gereja-gereja Tuhan selalu ajarkan doa, ayo, ada jaringan doa, ayo berdoa. Karena doa adalah perintah, katakan amin. Saudaraku, doa adalah perintah. Jadi doa bukan himbauan, atau doa bukan pilihan. Oh, kalau saya tidak berdoa, saya hidup kok. Iya, saudara hidup karena saudara adalah ciptaan Tuhan. Tetapi bukan saudara yang mengenal Bapa kita sebagai Allah kita, sebagai sesuatu yang boleh kita minta. Saudara, orang yang kalau dia itu, saudaraku, adalah anak Bapa, dia mengenal kasih Bapa, dia mengenal perintah Bapa, dia mengenal, saudaraku, apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi satu hal, saya berkata dalam poin pertama, doa itu adalah perintah, bukan himbauan, bukan, saudaraku, pilihan. Kalau himbauan bisa saudara ikuti, bisa tidak. Tapi kalau perintah, ya dan harus. Amin. Amin. Saudara mau berkata dalam dirimu, doa ini adalah perintah Bapa kepada saya sebagai anak Allah. Yang kedua, doa karena kita butuh Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan yang butuh Tuhan? Butuh Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita berdoa karena kita butuh Tuhan. Banyak sekali yang kita alami. Kita ada dalam mara bahaya, kita butuh Tuhan. Amin. Saudara, yang tidak ada jalan keluar, kita butuh Tuhan. Hanya Dia jalan satu-satunya jalan keluar, saudara. Saudara sakit, saudara butuh dokter, oke. Saudara butuh paramedis, oke. Tapi yang menentukan saudara sakit, saudara, yang menentukan saudara sembuh, itu adalah apa? Bapa kita. Doa sangat dibutuhkan oleh kita jemaat Tuhan. Doa sangat kita perlukan, saudaraku. Bukan hanya sebagai, saudaraku, lip service, saudaraku, gaya hidup saya berdoa, bukan. Tetapi doa itu memang benar-benar kita ingin mencari, kita ingin mengutamakan Tuhan, kita ingin lebih, saudaraku, mengatakan bahwa Tuhan, Engkau segala-galanya. Karena memang kita perlu, saudaraku, kita butuh Tuhan. Mungkin saudara berkata, selama saya hidup di dunia ini, selama saya jadi orang Kristen, saya belum pernah face to face dengan Tuhan. Makanya saudaraku, kita apa? Perlu berdoa. Perlu berdoa supaya saudara akan bertemu dengan Tuhan, ya. Berseru kepadanya selama Dia dekat, saudaraku, ya. Kalau saudara tidak pernah berdoa, kapan dekatnya dengan Tuhan? Tidak pernah akan dekat-dekat. Jangan, saudaraku, kita terlalu tamak atau terlalu sombong berkata, saya tidak berdoa, kok saya diberkati. Saudaraku, uji benar-benar. Orang yang tahu berdoa, berkatnya itu datang dari Tuhan. Amin. Kalau orang yang tidak tahu berdoa, berkatnya bisa datang dari siapa saja. Dan itu bisa, saudaraku, ya gampang sekali. Seperti uap, dia kelihatan kemudian lenyap. Tetapi kalau berkat yang dari Tuhan itu, saudaraku, itu paten milik saudara. Amin. Tidak bisa diambil kecuali Tuhan yang mengambilnya. Dan yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena apa? Kita tidak dapat bersandar pada kekuatan kita sendiri. Coba, saudaraku, mungkin saudara ada yang mengalami masalah, kemudian saudara berkata, saya tidak berdoa, buktinya saya kuat. Ada yang seperti itu? Tidak ada, ya. Saya percaya, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu tetap taruh kekuatannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia pasal 23
Yeremia 9 ayat yang ke-23, di situ dikatakan begini saudaraku ya. Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kekuatan saya dan saudara, kemegahan saya dan saudara hanya Tuhan. Jangan kita bermegah karena kita bisa. Jangan kita bermegah karena kita kuat. Jangan kita bermegah karena kita mampu. Tapi firman Tuhan katakan, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal aku. Saudaraku, anak Tuhan yang tahu merendahkan hati, merendahkan diri, yang tahu saudaraku duduk di kaki Tuhan, dia adalah orang yang mau saudaraku dibentuk oleh Tuhan. Kemegahan kita tidak ada saudaraku. Manusia sekaya-kayanya tidak ada yang dapat dia banggakan. Tetapi kemegahan kita saudaraku adalah Tuhan. Tidak ada yang lain saudaraku. Saudara mungkin berkata, saya bersekian tahun saya sebagai pemimpin perusahaan, saya berpuluh-puluh tahun saya sebagai owner dan sebagainya, kemegahanmu akan sirna. Tetapi kalau saudara bermegah karena Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih semangat, Tuhan yang kasih semuanya saudaraku, saudara itu adalah investasi saudara. Amin. Saudara akan tetap kuat dalam Tuhan. Makanya jemaat Tuhan, jangan kita jemu-jemu cari Tuhan. Jangan jemu-jemu kita datang berkumpul bersama. Jangan jemu-jemu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita dapat, apa yang Tuhan percayakan, jangan saudara pikir tidak akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita dengar firman Tuhan berarti Tuhan masih percaya saya dan saudara. Amin. Tugas kita saudaraku adalah mari kita mau lebih dalam lagi. Kita mau lebih dalam dan lebih dalam mengenal akan Tuhan. Saudaraku, suatu perubahan dalam sesuatu dalam hidup kita, apakah perubahan dari tidak baik menjadi baik, atau saudaraku berubah dari tidak suka menjadi suka, itu saudaraku bukan tanggung jawab kita lagi, adalah tanggung jawab Tuhan. Kita hanya ikut saja perintah Tuhan. Jadi setelah kita ikut ke perintah Tuhan, Tuhan yang sanggup mengubahkan suami, istri, anak. Tuhan yang akan mengubahkan usahamu, Tuhan akan mengubahkan pekerjaanmu, Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Yang pasti kita ikut saja Tuhan dulu. Kita ikut perintah Tuhan. Kita kenal Dia sebagai Bapa kita. Kita bukan hanya kenal Dia sebagai Dia pencipta saya, tapi kita kenal Dia karena Dia adalah Bapa saya dan saudara. Makanya saudaraku, kalau kita sudah kenal Tuhan sebagaimana Dia adalah Bapa kita, maka semua yang kita mau orang buat dalam hidup kita, kita mau orang berubah, itu sudah tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan yang mampu mengubahkan keadaan kita. Amin. Saudara berkata, Tuhan saya punya usaha dari dulu kok belum ada perubahan. Tuhan, ingat saudaraku, Dia Allah yang mampu mengubahkan, Dia Allah yang mampu memulihkan. Jangankan usaha saudaraku, hal-hal yang mustahil bagi manusia, oh saudaraku, Dia pasti mampu mengubahkan, karena Dia Allah kita yang dahsyat. Sebab itu malam hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, mau Tuhan ubahkan hidup kita, mau Tuhan ubahkan keadaan kita, mari sediakan tempat dan waktu untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, mau Tuhan ubahkan, tapi saudara tidak menyediakan tempat, tidak menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan. Oh saudaraku,
saudaraku ya. Tuhan mau dipuji, Tuhan mau ditinggikan. Dia Allah yang luar biasa. Dan kedua, saudara, mari kita mencari Tuhan, percaya dan taat kepadanya. Saudaraku, Tuhan Yesus saja, dia anak Allah, dia menyediakan waktu dan tempat untuk Tuhan. Amin. Dia boleh menyendiri, dia naik di atas bukit, dia berdoa seorang diri. Ada waktu, ada tempat di mana dia harus, saudaraku, bergumul dengan Tuhan. Dia sedia waktu. Kalau orang yang tidak pernah sediakan waktu untuk Tuhan, kapan dia akan melihat perubahan demi perubahan? Kalau orang yang tidak pernah mencari Tuhan, percaya taat kepada firman Tuhan, kapan, saudaraku, dia akan melihat Allah mengubahkan, doa mengubahkan, tidak akan pernah lihat. Yang ketiga, hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara yang mau diubahkan, saudara yang mau melihat perubahan dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu, saudara sediakan hidup dalam kasih Tuhan. Hiduplah terus dalam kasih Tuhan, bertambah, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Tuhan akan ubahkan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita pakai kekuatan saya, saudara pribadi, saudara, saudara mau putus juga, ini tidak akan berubah. Tapi setelah saya menyelidik firman Tuhan, oh, ini aja yang kita buat. Mau Tuhan mengubahkan, satu, sediakan tempat dan waktu. Dua, mencari Tuhan, percaya taat firman-Nya. Dan ketiga, hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat perbedaan bukan saja kita sebagai umat yang diciptakan Tuhan, tetapi kita akan melihat perbedaan. Kita mempunyai Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berubah, dan Bapa yang luar biasa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, kita sama-sama akan bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Kita mau, saudaraku, mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa yang dari Tuhan. Saudaraku, perubahan-perubahan dari Tuhan bukan saja, saudaraku, secara materi, tetapi perubahan-perubahan dari Tuhan. Saudara yang penuh dengan, misalnya ada sakit yang sudah divonis dokter, saudara tidak bisa sembuh, Tuhan bisa ubahkan. Amin. Apalagi kalau hanya kecil-kecil soal perasaan, oh itu sangat kecil, saudaraku ya. Tapi kita mau belajar untuk ikut kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, sediakan waktu untuk Tuhan, dan cari, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Mari kita duduk di kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Doa pertama Bapak Boy, doa kedua Ibu Daud, doa ketiga Ibu dan Awun Datu. Amin, puji Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami persilakan ngomong. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, Yesus memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Mari mendengar pujian kita, katakan berseru. Haleluya Yesus. Memanggil namanya. Saudara, nyanyikan pujian ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa benar di saat kita bersandar kepada Tuhan dan doa kita, ingat saudara, Tuhan dekat dengan kita. Terus nyanyikan pujian ini. Terus nyanyikan pujian ini, katakan haleluya, haleluya.
Bersyukur buat semuanya Tuhan. Hari lepas hari Tuhan semakin singkapan kebenaran firman bagi kami. Kami sadari Tuhan, firman yang kami dengar malam hari yang indah ini, kalau kami mau belajar melakukan itu semua, kami mau terus tekun berdoa kepada-Mu Tuhan. Apa menjadi beban pergumulan kami, segala pengharapan kami, kami percaya Yesus yang baik, Tuhan akan menjawab itu semua tepat pada waktunya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami dalam berkata-kata Tuhan. Roh Kudus-Mu akan membimbing kami apa yang harus kami lakukan, mana yang tidak harus kami lakukan Tuhan Yesus. Kami sadari Tuhan, Engkau selalu rindu Tuhan atas kedatangan kami. Engkau selalu rindu akan keseruan kami Bapa. Kami percaya Yesus, setiap hari Tuhan rindu akan seruan kami. Tuhan tolong kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, untuk kami dapat mengenal siapa yang Allah kami sembah. Tidak hanya kami sekedar mendengar Tuhan, dan kami rindu Tuhan, kami memiliki hubungan yang intim dengan-Mu Yesus, sehingga kami tahu Bapa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus yang baik. Kalau dari setiap hati kami ini ada kerinduan Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan, ada kerinduan untuk menghampiri Muka. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menghargai itu. Kami percaya Yesus, Tuhan tidak pernah melihat siapa diri kami. Tuhan tidak pernah memandang kami dari mana Tuhan. Apapun suku ras kami Tuhan tidak pernah melihat itu. Kalau kami datang dengan kesungguhan hati, kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan akan menopang kami. Kami percaya ini Tuhan. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami mengenal Kau secara terus Tuhan, pribadi lepas pribadi. Karena kami rindu Tuhan, semakin banyak Tuhan singkapan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Karena kami sadari Tuhan, doa ini adalah napas hidup Pak benar. Dengan doa ini Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan. Terkadang Tuhan kami sangat terlalu mengedarkan pemikiran kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kepintaran bagi kami. Tapi di atas segala-galanya Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu menuntun setiap pola pikir kami Tuhan, sehingga pikiran kami tidak menjadi salah Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, akibat kami salah berpikir Tuhan, kami salah bertindak Tuhan, kami tidak mau Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, berkati pemikiran kami, berkati perasaan kami juga Tuhan. Kami tidak mau dipermainkan oleh perasaan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami Tuhan Yesus. Karena kami sadari Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu Tuhan adalah buku kehidupan bagi kami, yang mengandung setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Karena kami sadari Tuhan Yesus yang baik, kalau kami mulai memahami Tuhan betapa pentingnya seperti ini Tuhan, kami sadari Tuhan, ada sesuatu Tuhan berikan perubahan terjadi dalam kehidupan rohani kami Tuhan Yesus. Kalau kami sudah Tuhan singkapan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan tolong mampukan kami terus mempertahankannya Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus, pada saat Tuhan memanggil kami kelak Tuhan, Engkau tetap mendapati iman percaya dalam kehidupan kami ini. Kami tidak lari dari jalur-Mu Tuhan, kami tidak lari dari kebenaran firman-Mu. Engkau tetap mendapati iman percaya dalam kehidupan kami ini. Karena satu kerinduan kami Tuhan, kami mau berkumpul di bumi ini, kami juga rindu berkumpul di surga kelak yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, mampukan kami, tidak terhimpit dengan keadaan sekitar kami Bapa, tidak terhimpit dengan keadaan ekonomi kami, tidak terhimpit dengan pola pikir kami yang salah Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan, memiliki komitmen Tuhan, bersama dengan-Mu kami mampu Tuhan Yesus. Bersama dengan-Mu Tuhan kami menjadi kuat, bersama dengan-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Memang terasa tidak mudah Tuhan Yesus yang baik. Terkadang kami dipengaruhi Tuhan dengan waktu yang ada Tuhan. Kapan ini segera
kapan ini akan segera pulih. Tapi Tuhan ingatkan kami terus Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tolong kami benar-benar bersyukur Tuhan berkati malam hari yang indah ini. Tuhan pulihkan kami, pulihkan setiap pribadi lepas pribadi, sehingga doa-doa kami tidak menjadi terhambat Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, ajar kami terus berdoa sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Di malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, Kau tahu kebutuhan kami, Kau tahu isi hati kami seperti apa Bapa. Biarlah Kau menjawab itu semua tepat pada waktunya Tuhan. Segala beban pergumulan kami, semuanya kami taruh di hadirat-Mu Tuhan. Kami sadari Tuhan, Kau Bapa yang baik, tahu bagaimana cara mencukupkan kami. Kau Bapa yang baik, tahu bagaimana cara menyembuhkan kami. Kau Bapa yang baik, bagaimana Tuhan memulihkan hati kami ini. Kau Bapa yang baik, bagaimana Kau tahu Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga kami. Tuhan tolong kami Bapa, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Segala kerinduan kami akan rumah tangga kami Tuhan pulihkan. Kami percaya kalau ada kerinduan dari setiap hati, kami percaya Tuhan akan memberikan perubahan bagi itu semua. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan beban pergumulan kami untuk masalah pekerjaan Tuhan. Kami percaya Allah kami tahu bagaimana cara mencukupkan kami. Asal kami mau belajar seturut dengan kebenaran firman dan kami mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Pekerjaan akan Tuhan berikan, berkat akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara. Imani itu terus, asal kita mau giat bekerja untuk hormat kemuliaan nama. Di malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau menaikkan pokok doa kami. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, terlebih bagi pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, di GPDI Kalimas ini Tuhan, kami yakin dan percaya sekali bahwa Roh-Mu ada bersama dengan kami, bahwa kuasa-Mu itu ada bersama dengan kami. Tinggal menunggu waktunya saja Tuhan. Kami percaya gereja kami ini akan menjadi suatu berkat Tuhan Yesus yang baik. Pemulihan akan terjadi bagi gereja kami ini. Sakinah glory akan terus nampak bagi gereja kami ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, setiap seluruh umat Tuhan yang datang ke tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mereka boleh merasakan kuasa-Mu bekerja Tuhan
benar-benar Tuhan berkati pelayanan kami, benar-benar Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta dan seluruh. Kalau malam hari ini ingin tak ini Tuhan Bapak tidak ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa sama ada bersama dengan Bapak. Satu kerinduan kami malam hari indah ini Tuhan, pulihkan kesehatan Bapak Gembala kami. Jemaat Tuhan kehidupannya, hanya Kau yang tahu isi hati hamba. Hanya Kau yang tahu Tuhan apa menjadi kerinduan hamba. Biarlah Tuhan kami menerima Tuhan yang ada di tempat ini. Mau sama-sama terus menopang bagi pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terus sama-sama menopang Bapak Gembala kami. Kami percaya bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Terus Tuhan terus berikan kekuatan bagi marifat yang datang daripada Tuhan. Menjadi seorang pendamping bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak terus Ibu Gembala memberikan input-input yang baik Tuhan. Masukan-masukan yang baik bagi Bapak Gembala kami. Sehingga kami boleh melihat ada suatu kerjasama yang harmonis antara Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada. Apalagi didukung dengan anak-anak yang ada Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi satu kesatuan yang sungguh luar biasa Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, pelayanan dimulai dari rumah tangga yang ada, bawa masuk ke gereja ini dan terus disebarkan ke tempat yang lain Tuhan Yesus yang baik. Tuhan tolong, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kami boleh melihat sesuatu akan terjadi bagi rumah tangga Bapak Gembala kami ini. Anak-anak yang ada akan dapat bersama kembali seturut dengan kebenaran firman-Mu, akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ini Tuhan Yesus yang baik. Dan bagi kami Bapa, seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, terus Tuhan, kami sama-sama terus bergandengan tangan menopang doa bagi pelayan, bagi kami Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu ada bersama dengan seluruh orang Tuhan yang ada. Dan mampukan juga Tuhan bagi Bapak Gembala kami, Ibu Gembala dan seluruh anak-anak yang ada, untuk sama-sama menopang juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Lakukan selalu kerinduan bagi mereka untuk selalu berdoa bagi setiap teman-teman Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Itu menjadi satu kesatuan yang menjadi kerinduan kami. Ada satu kerjasama yang baik bagi semuanya Tuhan. Bagaimana dia ke gereja yang ada juga Tuhan, Ibu Sugiwati, Bapak Beni, Ibu Awan dan Ibu Awan dan saya sendiri Tuhan berkati kami. Jadikan kami Tuhan, diaken-diaken yang berkenan di hadapan yang tahu tugas dan fungsi kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Memang merasa tidak mudah Tuhan, tapi percaya Roh Kudus bukan memampukan kami terus Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan bergandengan tangan dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati para pemimpin wadah-wadah yang ada Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kuasa selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Kalaupun akibat wabah virus corona ini Tuhan, ada beberapa wadah Tuhan yang hanya ibadah 1 bulan sekali Tuhan. Kami tolong Bapak, kami percaya Tuhan, jalin komunikasi yang baik antara pengurus yang ada, sehingga benar-benar terjadi suatu komunikasi yang benar-benar lancar Tuhan. Sehingga pada saat tepat pada waktu itu Tuhan berikan bagi kebebasan kami lagi untuk beribadah, semuanya dapat berjalan lagi dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya visi dan misi gereja kami Tuhan berkati. Kami percaya ini Tuhan, kuasa-Mu ada bersama dengan gereja kami. Tuhan, cukupkan apa menjadi segala kebutuhan di gereja kami, baik itu pembayaran listrik maupun air, dan juga untuk kebutuhan rumah tangga Bapak Gembala kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara mencukupkannya semuanya Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami rindu seluruh umat Tuhan pada hari Minggu nanti Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka mau datang ke tempat ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Apalagi minggu depan Tuhan, minggu ini adalah ibadah perjamuan Tuhan. Kami rindu Tuhan seluruh umat Tuhan mereka boleh menjalankan ibadah perjamuan Tuhan ini Tuhan Yesus. Mengingat setiap kebaikan-Mu, mengingat setiap pengorbanan yang kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Biarlah waktu Tuhan akan menjawab itu semua pada waktunya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di malam hari ini, mari kami bersatu hati. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang berada di muka bumi ini, khususnya di kota Jakarta ataupun Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, penginjil, guru-guru sekolah Alkitab, siswa-siswa sekalipun Tuhan. Malam hari ini kami pertaruhkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, baik melayani di kota-kota besar sampai daerah terpencil. Kebutuhan-keperluan Engkau cukupkan dalam nama Yesus. Keadaan yang sekarang ini tidak memungkinkan, tetapi tidak menghalangi kami untuk memacu terus bersama-Mu, melayani setiap tugas-tugas yang sudah Engkau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup untuk memulihkan gereja-gereja Tuhan. Bersyukur Tuhan, gereja kami boleh diizinkan untuk menjalankan ibadah setiap waktu. Tetapi Tuhan berikan kami hikmat supaya kami mau pakai itu, kami mau melayani sesama kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami butuh hikmat dari-Mu ya Bapa, sehingga hikmat yang datang daripada-Mu kami dapat melanjutkan pelayanan di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, pakai mereka di instansi-instansi pemerintah, di berbagai pemerintahan, baik kota-kota besar sampai daerah terpencil. Berikan anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang membawa shalom bagi sesama, anak-anak yang mau menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang mereka berlakukan, apa yang mereka kerjakan, banyak jiwa dijangkau ya Bapa. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda kami yang dalam ikatan dosa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan, Engkau selamatkan, kembalikan mereka ya Bapa, sehingga cinta mereka yang mula-mula akan bertumbuh lagi, sehingga mereka mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk melayani Engkau, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak muda kami terutama ya Bapa, dalam gereja kami, Tuhan Engkau pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Setiap tugas-tugas yang sudah diberikan sebagai tanggung jawab, berikan mereka ya Bapa untuk menjalankannya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Nah, doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, Engkau sempurnakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Haleluya. Bapa pulihkan, bangsa kami Biar semua kami taruhkan di bawah kaki Tuhan.
baik dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selain kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membalas segala kehidupan kami Tuhan kepada-Mu. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu. Engkaulah yang menjamah setiap hati kami. Engkau sedang menjamah setiap apa yang ada di dalam pikiran kami. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam setiap pokok-pokok doa yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan saat ini Tuhan masuk pokok doa yang ketiga, biarlah Tuhan Engkau mendengarkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biar Tuhan lawati bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, negara-negara juga Tuhan yang ada. Terlebih Tuhan di dalam saat ini Tuhan tahu bagaimana keadaan dunia ini Tuhan semakin buruk ya Tuhan, dengan virus yang ada COVID-19. Tuhan kami percaya lawatan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan dunia ini Tuhan. Teristimewa kehidupan di dalam bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Kami Tuhan umat-umat Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan. Oleh sebab itu secara khusus kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kami cintai, di mana kami boleh tinggal Tuhan izinkan di Indonesia ini. Selalu kami berdiri Tuhan di rumah-Mu GPDI Kayu Mas di tempat ini untuk menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia, kembalikan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan bangsa ini Tuhan di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan juga tolong para pemimpin yang telah Tuhan percayakan buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biar dari pemerintahan kami Bapak Presiden Tuhan, itu juga sampai kepada Menteri, DPR, semuanya pemerintahan tingkat terendah, RW dan RD. Biar Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini supaya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan mau tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan kesatuan untuk menjalankan pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk DKI Jakarta Tuhan. Tuhan tahu Tuhan DKI Jakarta ini sebagai kota yang Tuhan pilih ya Bapak untuk terbesar di Indonesia ini. Biar kiranya Tuhan menjamah bangsa kami ini Tuhan. DKI Jakarta Tuhan, Provinsi DKI Jakarta Tuhan jamah pulihkan ya Tuhan. Biar tolong pemerintahan juga Tuhan, yaitu Bapak Gubernur Anies Baswedan. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan dalam memerintahkan, apakah membuat peraturan-peraturan yang ada biar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong juga Tuhan aparat keamanan, aparat kesatuan Tuhan, supaya mereka Tuhan menjaga bangsa kami dengan kesatuan, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa buat sekitar daerah Pulau Gadung. Biar Tuhan tolong sekitar daerah Pulau Gadung ini Tuhan. Biar Tuhan pulihkan Pulau Gadung ini Tuhan. Terlebih ada rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan tetap menjaga dan melawat Pulau Gadung ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat janda-janda, anak fakir miskin, dan juga anak-anak yatim piatu dan yang berkekurangan. Tuhan tolong mereka juga Tuhan pelihara. Tuhan tolong juga Tuhan kebutuhan mereka. Tuhan mencukupkannya ya Bapak. Dimanapun mereka berada, dimanapun
kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini kami ada, kami hanya dapat berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengentaran kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Rahmat heran kaya bagi